Oke teman-teman, minta ketenangan sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Bapak Ahmad Rafiq SPMM dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi dengan topik analisis studi kelayakan bisnis UMKM di bidang kuliner pada usaha rumah makan khas Jawa Timur Pak Gendut, yang akan disampaikan oleh kelompok 3 dengan saya sendiri Eva. Selanjutnya Nitya Kristianti, ada Syakira Ramadhania dan Nurfika Mutia. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kami harap rekan-rekan dapat menyimak sebentar presentasi kami. Diawali dengan latar belakang penelitian. Rumah Makan Pak Gendut UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan konsep penyajian makanan khas Jawa Timur. Usaha ini hadir dengan tujuan memberikan pengalaman kuliner otentik bagi para pelanggan, khususnya mereka yang merindukan cita rasa masakan tradisional kampung halaman. Namun demikian, di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat, penting bagi pemilik usaha untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan ini sebelum melakukan ekspansi atau mengembangkan usaha lebih lanjut. Maka dari uraian permasalahan tersebut, kami selaku penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai analisis studi kelayakan bisnis terhadap usaha kuliner rumah makan khas Jawa Timur Pak Gendut. Diharapkan dari hasil studi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan strategis dalam mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing serta memperluas pangsa pasar di tengah persaingan industri kuliner yang terus berkembang. Masalah yang pertama, bagaimana profil dan sejarah usaha pada rumah makan khas Jawa Timur Pak Gendut, berapa besar modal yang dibutuhkan, berapakah omset yang dihasilkan, bagaimana analisis SWOT dan marketing mix, dan apakah usaha rumah makan khas Jawa Timur Pak Gendut layak dijalankan atau dikembangkan dari berbagai aspek kelayakan bisnis. Manfaat penelitian di sini bagi penulis dapat dijadikan pengalaman yang berharga dalam upaya menerapkan teori hasil pembelajaran pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang kami peroleh selama perkuliahan. Bagi pemilik usaha dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kelayakan usaha dari berbagai aspek, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam merencanakan pengembangan usaha atau perbaikan operasional. Ini landasan teorinya, studi kelayakan bisnis menurut Kasmir dan Jafar 2020. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha dijalankan. UMKM menurut Halim 2020, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendaya gunaan sumber daya alam, bakat, dan karya seni tradisional dari daerah setempat. Rumah makan, menurut Mufona 2004, rumah makan yaitu usaha komersial jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, dan bentuk usahanya ada yang berupa depot, kantin, dan kafetaria. Jenis makanannya terdiri dari masakan Jawa, Cina, dan Padang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nitya. Selanjutnya rumah makan khas Jawa Timur Pak Gendut, yaitu ada profil usaha dan sejarah usaha. Yang pertama ada profil usaha. Jenis usahanya yaitu kuliner khas Jawa Timur dengan nama usaha Rumah Makan Khas Jawa Timur Pak Gendut.
dengan pemilik Bapak Supii dan Ibu Siam yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi RT 10 RW 3 Pondok Bambu Durensawit Jakarta Timur. Selanjutnya ada sejarah usaha. RM Khas Jawa Timur Pak Gendut didirikan langsung oleh Bapak Supii dan Ibu Siam pada tahun 2002. Berasal dari hobi Ibu Siam yang sangat suka memasak, akhirnya Bapak Supii dan Ibu Siam sepakat untuk membuka usaha. Awal berdiri usaha ini masih tempat makan tenda di pinggir jalan. Seiring berjalannya waktu, usaha rumah makan tersebut terus berkembang dan mulai dikenal oleh banyak orang. Hingga saat ini, Ibu Siam dan Bapak Supii telah memiliki 2 cabang usaha. Usaha ini berfokus pada bidang kuliner khusus daerah Jawa Timur. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu pelayanan yang cepat dan tanggap. Ada harga terjangkau untuk kualitas masakan rumahan porsi besar sesuai dengan nilai uang. Ada memiliki variasi menu khas seperti rawon, rujak cingur, dan lontong balap yang sulit ditemukan di kompetitor lain. Yang terakhir memiliki lokasi yang komersil atau ramai pengunjung. Penataan dan penyajian makanan yang unik seperti penempatan pecel di dalam cobek. Selanjutnya ada W, yaitu weakness. Yang pertama, sistem pencatatan keuangan manual tanpa software khusus. Yang kedua, ketergantungan pada pemilik dalam pengelolaan finansial. Kapasitas tempat duduk yang terbatas. Minimnya fasilitas pendingin ruangan, hanya kipas angin. Area parkir yang tidak memadai. Fluktuasi harga bahan baku yang terus mempengaruhi biaya produksi. Dan yang terakhir, ada sistem pembelian harian tanpa kontrak pemasok tetap. Yang selanjutnya ada O, opportunities. Yang pertama adalah meningkatkan minat generasi muda terhadap makanan tradisional. Yang kedua, potensi kerjasama dengan platform delivery GoFood dan ShopeeFood. Yang ketiga, potensi penguatan brand melalui Instagram atau TikTok. Dan yang terakhir, kerjasama dengan komunitas pencinta kuliner. Yang terakhir ada T atau treat. Maraknya usaha kuliner modern dengan kekinian, masuknya kompetitor dengan menu serupa, inflasi bahan makanan pokok, daya beli masyarakat yang fluktuatif, dan yang terakhir pergeseran preferensi konsep ke makanan sehat. Selanjutnya ada analisis marketing mix. Yang pertama dari produk. RM Khas Jawa Timur Pak Gendut menawarkan makanan rumahan khas daerah Jawa Timur dengan menu utama yaitu pecel ayam dan pecel lele. Selain itu, terdapat menu lain yang bisa dipesan oleh konsumen seperti rawon, lontong balap, rujak cingur, tahu tek, dan soto ayam. Selanjutnya ada place atau tempat. Lokasi ini cukup strategis karena terletak di pinggir jalan, yang merupakan salah satu jalanan utama yang ramai dilalui oleh kendaraan dan pejalan kaki. Yang selanjutnya ada price, harga. Dari segi harga, rumah makan khas Jawa Timur ini menawarkan menu dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 15.000 hingga 35.000 rupiah. Harganya bersahabat dengan kantong ini menjadi daya tarik utama konsumen, sehingga rumah makan ini selalu ramai pengunjung di setiap harinya. Yang selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan oleh rumah makan ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah promosi dari mulut ke mulut. Kemudian juga mulai bekerja sama dengan food vlogger dan konten kreator kuliner yang membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Yang selanjutnya ada people. Dalam membangun usaha ini, rumah makan Pak Gendut yaitu Bapak Supii dan Ibu Siam dibantu dengan 8 karyawannya yang bertugas di berbagai bagian seperti di dapur, pelayanan, kasir, dan kebersihan. Selanjutnya ada physical advice. Rumah makan Jawa Timur Pak Gendut menjaga kenyamanan dan kebersihan tempat agar pelanggan merasa betah saat makan di lokasi. Area makan ditata dengan rapi, meja dan kursi dibersihkan secara rutin, dan logonya ada di depan untuk memudahkan pelanggan mengenali rumah makan tersebut. Selanjutnya ada proses pembuatan makanan di rumah makan khas Jawa Timur Pak Gendut dilakukan dengan mengikuti standar kebersihan, kerapihan, kesehatan yang baik. Hal ini diterapkan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian kepada pelanggan. Yang
selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syakira. Selanjutnya aspek-aspek kelayakan bisnis rumah makan khas Jawa Timur Pagendut. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Rumah makan khas Jawa Timur Pagendut berada di wilayah Wonobangu, Durensawit, Jakarta Timur. Target konsumen rumah makan ini merupakan mahasiswa, pekerja, dan keluarga yang menyukai makanan khas daerah Jawa Timur dengan cita rasa yang otentik. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam usaha rumah makan khas Jawa Timur Pagendut, awalnya hanya dikerjakan oleh pemilik, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya pemilik usaha memutuskan untuk merekrut pegawai baru, sehingga saat ini pegawai berjumlah 8 orang di rumah makan utama, 2 orang di cabang kedua dan 1 orang di cabang ketiga. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Usaha ini dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan modern berupa freezer berkapasitas besar dan lemari pendingin yang berfungsi untuk menjaga kesegaran bahan-bahan produksi. Kemudian rumah makan khas Jawa Timur Pagendut ini memanfaatkan teknologi modern seperti penggunaan ponsel pintar dan aplikasi pesan antar makanan guna mendukung kelancaran bisnis. Selanjutnya aspek ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, rumah makan khas Jawa Timur Pagendut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sedangkan secara sosial, rumah makan khas Jawa Timur Pagendut berperan penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya kuliner tradisional Jawa Timur di tengah masyarakat urban Jakarta Timur yang beragam. Selanjutnya masuk ke aspek lingkungan. Rumah makan khas Jawa Timur Pagendut merupakan menerapkan praktik ramah lingkungan melalui pengolahan limbah organik, penggunaan peralatan hemat energi, dan program edukasi untuk karyawan dan pelanggan. Meski dihadapi dengan tantangan seperti limbah dapur, penggunaan plastik, dan kebisingan, usaha ini juga melakukan berbagai solusi seperti pengelolaan sampah terpadu, konservasi energi, dan rencana penggunaan panel surya. Selanjutnya ada aspek hukum. Rumah makan khas Jawa Timur telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar data secara sah dan diakui. Legalitasnya yang telah dipenuhi antara lain: 1. Izin usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan yang kedua itu ada sertifikat halal. Masuk ke aspek finansial. Modal awal usaha rumah makan khas Jawa Timur Pagendut itu 10 juta awalnya. Seiring berkembangnya usaha, maka modal itu bertambah menjadi 15 juta yang dialokasikan untuk membayar sewa tempat sebesar 5 juta dan sisanya untuk peralatan makan, peralatan dapur, dan bahan baku. Laba bersih yang dihasilkan oleh rumah makan khas Jawa Timur Pagendut per bulannya itu 1.250.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurfika. Oke, sekarang kita masuk ke aspek finansial yang kedua, yaitu di pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami pada rumah makan khas Jawa Timur Pagendut ini mampu menghasilkan pendapatan harian sebesar 7.250.000 per harinya dari penjualan makanan dan minuman. Sedangkan untuk pengeluarannya itu sebesar 5 juta per hari. Pengeluaran harian ini digunakan untuk membeli bahan baku dan biaya operasional lainnya. Dari sini juga kita bisa ketahui bahwa rumah makan khas Jawa Timur Pagendut ini mampu menghasilkan laba bersih sebesar 2.250.000 per harinya. Lalu kita masuk ke bagian arus kas atau cash flow. Cash flow ini didapatkan dari pendapatan per bulan dikurang pengeluaran per bulan, maka akan dihasilkan net cash flow-nya sebesar 67.500 per bulan.
dan 810 juta per tahun. Maka berdasarkan perhitungan ini, Rumah Makan Khas Jawa Timur Pagendut memiliki arus gas yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran serta mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke BEP atau break even point. Di sini BEP dalam unitnya hasil perhitungan kami mendapatkan hasil 989 porsi per bulan dan BEP dalam rupiahnya itu 21.428.663 rupiah. Maka dari perhitungan ini kita bisa ketahui bahwa rumah makan usaha Pagendut ini perlu menjual minimal 989 porsi per bulannya atau menghasilkan pendapatan sebesar 21.428.663 rupiah per bulan untuk mencapai titik impas yang dimana total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Sekarang kita masuk ke NPV, Net Present Value. Di sini dapat kita ketahui bahwa hasil dari perhitungan NPV-nya ini, usaha Rumah Makan Khas Jawa Timur Pagendut ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0. Yang maka dapat kita kesimpulan bahwa usaha ini layak dijalankan secara finansial. NPV yang positif menandakan bahwa arus kas masuk atau laba bersih tahunan selama periode tertentu mampu menutupi modal awal yang dikeluarkan serta memberikan keuntungan tambahan. Kita masuk ke aspek finansial yang IRR atau Internal Rate of Return. Di sini dapat kita ketahui perhitungan IRR-nya itu kita dapat hasilnya 53 yang kita ubah menjadi persen, maka IRR sebesar 530% menunjukkan bahwa usaha Rumah Makan Khas Jawa Timur Pagendut ini menghasilkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat diskonnya 10%. Hal ini juga menunjukkan bahwa usaha ini sangat menguntungkan. Lanjut kita masuk ke Profitability Index. Di sini kita dapat ketahui bahwa PI usaha Rumah Makan Khas Jawa Timur Pagendut ini menghasilkan PI sebesar 49,09 yang berarti lebih besar dari Rp1 yang menunjukkan bahwa investasi pada usaha ini sangat layak. Lalu kita ke PP, payback period. Itu kita dapat ketahui bahwa PP usaha Rumah Makan Khas Jawa Timur Pagendut ini menghasilkan nilai sebesar 0,0185 tahun atau 0,22 bulan, atau yang bisa kita lebih sederhanakan lagi menjadi 7 hari, yang berarti menandakan bahwa modal investasi pada usaha ini yang awalnya sebesar 15 juta akan kembali dalam waktu seminggu. Yang ini menunjukkan bahwa usaha ini sangat cepat balik modal dan sangat layak secara finansial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Baik, kita sudah sampai di penutup, yaitu kesimpulan usaha Rumah Makan Khas Jawa Timur Pagendut dinyatakan layak dijalankan berdasarkan analisis dan berbagai aspek kelayakan bisnis. Keuangan usaha yang stabil dengan pendapatan harian 6 sampai 7 juta, lokasi strategis, serta dukungan pasar yang kuat melalui promosi mulut ke mulut dan media sosial. Selain itu, usaha ini juga memberikan dampak positif secara sosial dengan memberdayakan pemasok lokal. Meski demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek promosi digital, keterbatasan lahan parkir, dan pengelolaan keuangan. Saran dari kami menyediakan lahan parkir yang memadai, menambahkan kipas angin untuk kenyamanan pengunjung, mengangkat karyawan untuk membantu pengelola keuangan, memberikan pelatihan, pelayanan kepada staf, menerapkan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan memperluas relasi usaha jaringan mitra bisnis. Berikut adalah dokumentasi kami, dokumentasi penelitian kami, Ibu Sian, selaku klik Pak Jawa Timur. Ini dokumentasi penelitian kami. Oke. Rekan-rekan sekalian, itulah akhir presentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, atau gimana Pak? Nggak usah. Oh, ada yang bertanya teman-teman?
Kita hitung sampai 5 kali ya Pak. Nggak ada Pak, nggak ada pertanyaan dari itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau dalam jalannya presentasi ini, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum